Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ahmad Dafa. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang OSPF, routing OSPF di mikrotik. Yang pada sebelumnya kita sudah belajar routing OSPF pada lab pada Cisco. Nah, sekarang kita akan belajar tentang routing OSPF di mikrotik. Sebelumnya kita overview sedikit tentang protokol routing OSPF ini. Routing OSPF ini termasuk ke dalam routing dinamik routing. Yang mana dinamik routing ini adalah protokol routing yang mendaftarkan network yang dimiliki atau advertised network. OSPF ini memiliki nilai distance 110. Yang mana OSPF ini termasuk ke dalam jenis link state, yaitu dia akan mengambil jalur terbaik sebagai base path-nya. Oke, mungkin langsung saja kita akan mengelabkannya, kita akan mempraktekannya lab OSPF ini. Seperti biasa kita buka IV-nya. Oke, di sini saya sudah membuat topologi. Kita akan membuat OSPF backbone. Jadi semua network ini kita akan masukkan ke dalam OSPF backbone. Di sini ada 3 network yang harus kita masukkan ke dalam OSPF backbone, yaitu network 10, 12.0 dan 20. Di sini saya menggunakan 2 router dan 2 PC. Oke, seperti biasa kita akan konfigurasi di PC kiri dulu nih, PC yang ini. Kita akan konfigurasi. Sebelumnya kita akan start all nodes dulu. Oke. Setelah itu kita buka. Nah, kita taruh samping sini. Ntar kita akan pindahkan ini dulu topologinya sebelah sini. Agar apa? Agar ketika kita mengkonfig itu lebih mudah. Oke. Nah, kita akan konfigurasi di PC kiri dulu. Kita akan ganti hostname-nya. Set PC name, misalkan di sini PC 1. Selanjutnya kita pasang IP address. IP 192.168.1.2/24 192.168.1.1. Oke, perintah untuk mengecek IP yang sudah dipasang di PC, kalau di VMware ini, perintahnya adalah show IP. Nah, bisa dilihat di sini akan ada informasi tentang nama, IP yang dipasang, dan gateway yang digunakan. Yaitu perintahnya show IP. Selanjutnya kita akan konfigurasi di PC yang sebelah kanan. Kita pindahkan ini ke dalam ini. Sini. Oke, kita akan konfigurasi di PC kanan. Seperti PC yang kiri tadi, kita ganti hostname terlebih dahulu. Set PC name PC 2. Selanjutnya setelah kita ganti hostname, kita pasang IP address untuk PC sebelah kanan. Oke. Oke, jika kedua PC sudah dikonfigurasi, selanjutnya kita lanjut untuk konfigurasi di router mikrotik kiri atau mikrotik yang pertama di sini. Kita buka terlebih dahulu. Juga kita pindahkan dulu ke tab sebelah. Oke, kita konfigurasi di pertama, kita masukkan user loginnya dulu, admin, isikan admin, passwordnya kosong. Klik end, no. Oke. Oke, kita akan konfigurasi di router kiri. Kita pertama-tama kita ganti sistem identity-nya nih. Identity set name, misalkan router R1 ya di sini. R1. Selanjutnya kita pasang IP address di setiap ethernya. Oke, kita pasang IP address di setiap ether. Perintahnya adalah IP address add address 192.168.1.1/24, interface-nya ether 1. Jadi ingat,
interface IP itu ketika kita memasang sebuah IP, jangan lupa kita selalu memperhatikan interface-nya. Misalkan di sini kan 1.1.0 ini itu di interface mana? Ya, di sini bisa dilihat di ini Ethernet 1. Jadi jangan kebalik. Selanjutnya kita pasang IP address ADD address 12.12.12.1/24. 12.12.1 ini untuk interface Ether 2. Ether 2. Selanjutnya setelah kita mengganti hostname, memasang IP address, nah kita tidak akan lanjut untuk mengkonfigurasi routing OSPF. Kita akan pindah ke router 2 dulu nih sebelum kita konfigurasi routing OSPF. Oke. Enterin. Nah, username-nya pakai admin seperti yang di router kiri. Passwordnya kosongin, ini klik no. Oke. Selanjutnya kita akan ganti hostname-nya dulu. System identity set name R2 misalkan ya di sini. Setelah itu kita pasang IP address di setiap ethernya. IP address, ADD address 12.12.12.2/24, interface-nya Ether 1. Selanjutnya kita pasang IP address lagi 192.168.2.1/24, interface-nya Ether 2. Oke. Nah, untuk konfigurasi router 1 dan router 2, yang pertama kita ganti hostname, setelah itu pasang IP address. Nah, kalau langkah ini sudah, barulah kita akan konfigurasi routing OSPF. Nah, kita akan konfigurasi routing OSPF ini di router 1 dulu nih. Router 1. Nah, perintahnya adalah routing. Pertama-tama kita akan memasang router ID untuk router ID. Kita akan pasang router ID. Perintahnya adalah routing OSPF instant set 0 redistribute connected AS bentar AS tipe routing mohon maaf OSPF instant set 0 redistribute connected AS tipe 1 router ID bentar, aduh, mohon maaf ada kesalahan di sini. Router ID. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, perintah untuk memasang router ID OSPF ini seperti ini. Routing OSPF instant set 0 redistribute connected AS tipe 1 router ID 111. Nah, perintah ini tuh sebelum kita memasukkan network ke dalam protokol routing OSPF ini. Nah, selanjutnya kita lihat topologi lagi. Nah, di sini untuk router 1 ada 2 network yang harus kita advertise, yaitu network 10 dan 12.0. Perintahnya adalah routing OSPF network ADD network 12.12.12.0/24, areanya area backbone. Nah, selanjutnya kita akan masukkan 10 ke dalam area backbone juga. 92.168.1.0.
/24. Nah, oke. Nah, setelah itu kita bisa mengecek tabel routing OSPF. Perintahnya adalah routing OSPF network print. Nah, bisa dilihat di sini kedua network sudah berhasil kita masukkan ke dalam OSPF backbone 12.0 dan 1.0. Sudah berhasil kita masukkan nih. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi routing OSPF di router 2 di sini. Seperti yang tadi di router 1, kita akan pasang router ID-nya dulu nih. Perintahnya adalah routing OSPF instant set 0 address S tipe 1 router ID 222. Nah, perintahnya adalah routing OSPF instance set 0 redistribute connected AS tipe 1 router ID 222. Nah, barulah kita memasukkan network ke dalam OSPF backbone. Routing OSPF network ADD network 12.12.12.0/24, areanya area backbone. Nah, selanjutnya kita masukkan yang 2.0-nya nih. Routing OSPF network ADD network 192.168.2.0/24, areanya area backbone. Nah, oke. Setelah kita memasukkan kedua network ini ke dalam routing OSPF backbone, nah, langkah selanjutnya kita akan cek tabel routing OSPF. Perintahnya routing OSPF network print. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa 12.0 dan 2.0 sudah berhasil kita masukkan ke dalam area backbone. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetesan, yaitu dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Oke, perintahnya adalah ping 192.168.2.2. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya adalah sukses reply di sini. Ya, karena kita sudah berhasil melakukan routing. Nah, kalau kita tidak melakukan routing, maka PC 1 dan PC 2 itu tidak bisa saling berkomunikasi atau tidak saling ping. Nah, itu tadi lab tentang protokol routing OSPF backbone. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.